Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur sahabat Uma. Bersama saya Nida Marasolia tentunya dalam acara Sahur Bersama Uma. Nah, selama beberapa waktu ke depan Nida bakal nemenin sahabat Uma semua di rumah dalam mengisi sahurnya. Tapi Nida tidak sendirian karena di sini sudah hadir Teh Neng Atia. Halo Nida, Teh Assalamualaikum. Damang. Waalaikumsalam. Pangesto. Pangestu Damang. Sehat ya? Ya. Baik, sahabat Uma, tapi jangan dulu kemana-mana karena Nida mengajak untuk sahabat Uma semua jangan lupa download aplikasi Uma di Play Store ataupun App Store. Nah, karena Ramadan sekarang Teh Neng Atia sudah menjadi Ramadan yang beda dibanding Ramadan sebelumnya. Betul. Ya. Ramadan sekarang itu dianjurkan untuk di rumah saja. Nah, bagaimana sih tanggapan Teh Neng Atia dengan COVID-19 ini, kemudian Ramadan yang dianjurkan di rumah saja? Iya. Mungkin kita akan coba berbicara tentang bagaimana memposisikan rumahku sebagai pesantrenku ya. Oke. Dimana saat ini kita semua bukan cuma di Bandung, Jawa Barat atau di Indonesia, tapi juga seluruh dunia, semua sekarang sedang mendapatkan ujian dari Allah, yaitu kita melewati pandemi ya. Luar biasa, gak tahu sampai kapan, dan mungkin ini juga istilahnya apa ya, ujian istimewa ya. Oke. Karena kalau yang disebut dengan hebatnya, kalau analoginya seorang nahkoda tuh diuji justru ketika ada badai. Nah, kita juga kan sekarang lagi diuji seperti apa manajemennya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Uma dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan coba berbicara tentang bagaimana manajemen rumahku pesantrenku. Kita ketahui bersama bahwa di dalam sebuah pesantren misalnya kita kan biasanya ada komitmen, lalu ada kerjasama, dan juga proses pembelajaran. Nah, kalau berbicara sekarang posisinya kebalik. Biasanya di pesantren ada aturan seperti itu, kita tarik nih ke rumah. Oke. Jadi misalkan kita coba sepakati di keluarga yang pertama, yaitu ada yang namanya komitmen. Suami, istri, anak-anak, kita sama-sama buat komitmen yuk. Contoh, disepakati bismillah kalau kayak sahur nih, kayak sekarang kan mau jelang sahur kayak gini, bangun jam berapa? Disepakati bareng-bareng nih, karena kan proses sekarang jangankan punya pembantu aja sekarang harus segera pulang ke rumah. Jadi mau nggak mau kita harus bekerja sama. Oke. Jadi selain komitmen, kita sepakati dulu dari mulai aturan bangun tidur, nanti proses seperti apa dan sampai mau tidur. Lalu ada juga yang disebut dengan kerjasama. Ya. Tidak mungkin kita melakukan ayah kerja sendiri tanpa dibantu sama ibu, atau ibu kerja nggak dibantu sama anak-anak, yang ada nanti dongkol, kesel gitu ya. Ya. Tadinya mau ikhlas mau apa jadi gemes, kok anak-anak nggak bantuin sih, kok suami nggak bantuin, kan kayak gitu ya. Lalu ada juga yang namanya proses pembelajaran. Yang paling mahal adalah ketika semua komitmen kerjasama ini nanti akan membuat pembelajaran, di mana universitas kehidupan itu sebenarnya justru bukan di kampus, bukan di sekolah, tapi di rumah itu sendiri, ya. the real world gitu kan ya. Iya. Oke, kita coba kupas contoh gimana sih proses kesepakatannya. Misalnya dari bangun tidur kalau mau sahur nih ya di Ramadan ini, kita sepakati bangunnya semua jam 3 teng misalnya gitu kan. Nanti sahur jam berapa? Sahur Kalau sahur kan setengah 5 kan, udah mau adzan, buka lah ya. Jadi di waktu proses 1,5 jam. Nah, pembagiannya seperti apa nih ya? Oke. Pertama, misalkan ayah yang bagian apa, ibu yang bagian apa, anak bagian apa, silahkan. Jadi ada job desk sahur gitu ya? Ya, ada job desk bareng-bareng. Jangan sampai yang terjadi adalah sebulan ibu yang masak, anak cuma tinggal makan atau suami. Ya Allah, kejam banget ya. Dimana ada band etikanya gitu ya. Nah, ini juga termasuk masalah proses komitmen seperti ini sering terjadi di pesantren dimanapun. Banyak anak-anak yang pesantren itu mereka kayak nyucinya itu misalkan dikasihin ke laundry gitu kan ya, makannya tinggal makan. Jadi ada banyak hal yang rutinitas keseharian justru mereka tidak dewasa, terlalu dimanja gitu ya. Oke. Saya sendiri termasuk orang yang sepakat dengan pendewasaan. Banyak orang yang mereka pintar misalkan di pesantren, mereka menghafal Quran, mereka bisa mengaji, tapi pas kembali ke rumah lihat ibunya nyuci, ayahnya beres-beres, atau misalkan ibunya dimasak, dia diam aja di kamar, terus aja slow aja gitu ya. Slow gitu ya. Jadi
bagaimana pembelajaran etika justru itu yang utama gitu ya, itu mereka adab juga sampai dilupakan kayak gitu kan. Jadi kayak Tadi cara-caranya pembahasan yang unik sekali ya. Rumahku pesantrenku, berarti movement ya. Yang tadinya kegiatan di pesantren, kayak tadinya kegiatan di kampus ditarik ke rumah aja. manajemen kayak gitu kan. Itu kan tadi untuk sahurnya dulu nih, Neneng ya. Untuk setelah ya, ya. lanjut lagi itu lanjut terus gitu ya. Misalkan nanti yang bagian adik anaknya ada 3 nih, misalkan kakak bagian yang nyiapin makanannya ya, teteh bantuin ibu kita nyiapin nasinya, adek nata gelas sama piringnya, nah kayak gitu kan. Jadi semua ada pekerjaan, jangan sampai yang satu nganggur nunggu dibangunin gitu kan, yang satunya masih main handphone gitu. Atau sekarang kan pasti semua lebih fokus kepada hal-hal yang berbau medsos segala macam, sehingga pada lupa gitu kan bahwa ada yang lebih utama, yaitu bagaimana kita kerjasama tetap menjaga nilai ibadah kita dari awal bangun sampai mau tidur. Nah, kalau berbicara tentang tadi proses komitmen, maka kita juga ada kesepakatan kalau misalkan suami yang ngerjain, istri yang ngerjain, atau anak, itu ada semacam punishment apa nih aturannya gitu kan. Kalau nggak dilakukan kayak gimana gitu kan. Kalau bisa betul dilakukan, ada reward nggak? Ada kesepakatan seperti itu. Lalu yang lainnya, masalah komitmen sholat ya. Zaman sekarang kita juga mungkin sedih ya semuanya, laki-laki sudah tidak bisa sholat di masjid. Padahal aturannya wajib di masjid. Semoga nanti pas pada prosesnya kita bisa kembali lagi ke semula dan kita sudah terbiasa merindukan sekali masjid, sehingga semua kembali kepada 3 komitmen, yaitu selalu melakukan sholat di awal ya, dan juga sholatnya wajib berjamaah, dan tentunya untuk laki-laki di masjid. Tapi untuk sekarang ini indahnya, laki-laki imam di rumah jarang sekali, itu pasti dirindukan oleh banyak orang. Kadang kita pikir kapan ya bisa berjamaah sama suami, apalagi kalau suaminya selalu di masjid aja, cukup kalau cuma sunat aja kan nggak kerasa. Nah tapi ada lagi nih selanjutnya, selain kerjasama tadi ya, positifnya ada pembelajaran. Suami malu dong kalau ngimamin di rumah, masa suratnya gitu-gitu aja. Bener kan? Jadi challenge tersendiri ya untuk suami ya. Jadi kita juga jadi mikir, loh kok sekarang alhamdulillah nih abi atau abah atau papa itu suratnya sekarang udah ganti gitu ya, gak cuma juz amma tapi surat-surat yang lain kan, ada semacam challenge dan dia juga merasa ya saya harus terus ada perubahan gitu kan. Nah komitmen belajar itu juga silahkan diatur masing-masing, karena rumahku pesantrenku di sini juga ada aturan, misalnya saya ada peningkatan ibadahnya dari sisi apa ya enggak. Banyak sekali yang merasa ibadah itu cukup aja, ilmu yang kita dapat dari kecil dari dewasa aja cukup, padahal nggak gitu kan. Tapi terus masih ingat ya hadisnya? Yang mana teh? Bahwa kita harus mencari ilmu dari lahir sampai ke liang. Utlubul ilma ya, utlubul ilmi minal mahdi. Jadi sebenarnya pas momen-momen kayak gini kita juga lagi banyak introspeksi kan. Loh, kalau suami hanya untuk belajar surat-surat sholat aja, gimana juga dengan mahrojnya? Karena sering sekali yang sangat disepelekan, contoh adalah kita tidak punya peningkatan ilmu dari pemahaman Al-Quran. Ada lagi challenge yang kita lakukan. Apalagi tuh teh? Masing-masing kita belajar kuliah 10 menit. Hari ini ayah, nanti gantian salat subuh anak yang mana. Terus kita muter. Insya Allah dengan kayak gitu, kita juga ada pembiasaan ngomong di depan umum. Jadi relax, santai. Sedangkan dalam agama juga kan balighu anni walau ayah. Jadi kalau kita menyampaikannya biasa satu ayat dengan cara yang enak, ngomongnya jelas, bisa dimengerti, itu juga bagian dari pembiasaan dia proses belajar dari pesantren di rumah, yaitu hadoroh atau public speaking ya enggak? Jadi diaplikasikan juga di rumah. Tadi memang sangat unik ya, dari mulai sahur termanage, kemudian sholat, dilanjut lagi kegiatan kutil yang tadi. Teteh untuk siang nih ya, kadang kalau misalnya untuk Ramadan bawaannya itu ngantuk terus. Nah apa sih yang bisa dilakukan ketika Ramadan di rumah saja? Kalau manajemennya tidak diatur, kita bisa buang-buang waktu banget. Apalagi sekarang lebih fokus kepada selalu melulu mayoritas manusia di dunia, mau aktivis atau mau ibu-ibu rumah tangga, mau orang tua, mau anak, pasti fokusnya sosmed gitu, lihat handphone. Ada status gak ya? Ada yang jawab gak ya, itu segala macam kan, lihat medsos. Berarti kita harus punya target. Ada yang disebut dengan istilahnya diet gadget. Misalkan begini, kita punya aturan sendiri, jam segini boleh nggak kita buka? Boleh, tapi mau cari ilmu.
Silahkan lihatnya jam berapa. Atau ada waktu yang misalkan kita atur jam segini saya tidak akan buka handphone. Tapi ada aturan supaya nanti pas pada waktunya orang-orang juga akan terbiasa, oh dia mah nggak buka handphone jam segini, tapi jam segitu dia pasti on, gitu kan. Jadi memang ada aturan. Kalau ibu-ibu ya silahkan dilanjutkan lagi pekerjaan rumahnya. Atau sekarang banyak sekali yang bisa dilakukan. Saya sendiri merasa tertantang untuk memperbaiki taman, gitu kan. Bunga-bunganya diperbaiki, indahin gitu ya, warna-warnanya diserasikan yang tadinya tidak pernah terpikir untuk merapikan rumput-rumput. Nah jadi kan sekarang jadi oh iya ya banyak hal yang ternyata indah gitu, kan? Ini the great moment di Ramadan ini kan. Iya. Oke, tadi udah siang bisa dipakai untuk mempercantik sekitar rumah berarti ya. Betul. Lanjut lagi sore ngabuburit ini memang sudah tidak asik ya. Tapi asik. kayaknya untuk Ramadan sekarang ngabuburitnya mungkin di rumah saja lagi. Tetap seperti itu. Iya, itu gimana nih Teh kalau untuk sore? Pastinya kita persiapan buka dong ya. Oke, ya. Boleh lah kita misalkan supaya nggak bosan gitu ya, masing-masing dari suami juga atau anak tuh punya semacam resep atau misalkan punya keinginan sendiri, kamu pengen makan apa hari ini, apa kita janjian. Kalau perlu kita bikin sekarang nih kalau misalkan udah masuk ke Ramadan gini, kita sepakati biasanya di hari pertama tuh agak-agak makanan yang mewah banget gitu ya. Oh iya. Nanti kesananya lari-lari ke mie lagi nggak gitu ya. Mie telur ya, oke. Cuma maksudnya ada variasi lah, variasi menu yang kita sepakati. Sorenya tetaplah kita kembali bekerja sama. Kan tidak satu sisi tidak di rumah juga tidak mungkin standby terus ya, karena benar. Tetap mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan ya, walaupun mungkin ada sekarang PSBB ya. Ada semacam kita tidak boleh keluar, tapi kalau untuk lingkungan kita harus ngapain, tetap bersilaturahmi, tetap segala macamnya itu harus juga kita lakukan. Karena kalau sampai kita cuma di rumah toh tidak sampai keluar rumah, kan ada halaman ya. Asal semua ada aturannya, tetap pakai masker, tetap harus berjualan kan misalnya, atau misalkan membeli gitu ya ke warung atau kemana. Tapi juga yang penting adalah bagaimana silaturahmi terjaga ini juga dari sisi silaturahmi lewat handphone. Kita bisa terus kan video telekonferensinya sama ibu, sama ayah, sama saudara segala macamnya. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah sambil meningkatkan ilmu tapi tetap silaturahmi. Oke, yang penting silaturahminya bisa terlaksana, masih bisa terjalin erat ya Teh ya. Oke, selanjutnya Teh ada yang namanya olahraga ringan nih. Kalau misalnya puasa itu gimana cara ngadepinnya Teh? Olahraga yang cocok. Olahraga ini sebenarnya tergantung dari fisik masing-masing ya. Karena ada olahraga yang memang dilarang untuk orang tua yang sudah misalkan 50 tahun ke atas gitu. Tapi sekarang kalau lagi musim corona ini kan jelas ya, kitanya ini paling berjemur gitu ya. Ya sambil olahraga juga paling ya jogging di rumah aja, sekitar rumah. Alhamdulillah kalau kita rumahnya ada halaman gitu kan. Tapi kalau misalkan kita sambil ibu-ibu sambil nyuci juga itu olahraga ya. Olahraga banget ya kalau misalnya ibu juga atau mau ngepel segala macam. Tapi yang paling menarik adalah ketika kita bisa di rumah itu kan punya alat ya yang memang ringan gitu, yang membuat kita yang penting keluar keringat. Gimana caranya supaya badan kita tuh benar-benar sehat. Jangan sampai dipakai tidur terus. Nanti beres dari banyak di rumah malahan nambah gemuk, nambah penyakit. Nah itu yang paling bahaya, tapi tidak keluar keringat. Ya, berarti tetap produktif walau di rumah saja. Baik, Teh Neneng, ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya memang kalau misalnya memang ada sahabat Uma yang ingin bertanya, silakan bisa langsung saja tekan tombol pensil yang ada di bawah ini. Dengan hashtagnya Rumahku Pesantrenku tentunya ya. Iya, oke. Karena untuk tema di sahur hari ini. Ya, ada yang udah masuk belum ya? Sebentar. Baik, Nida mau cek dulu dan ternyata baik. Tenang, ini di sini sudah ada yang masuk. Dengan hashtag Rumahku Pesantrenku dari Rara. Rara, gimana pertanyaannya? Bagaimana cara memanajemen waktu untuk beribadah, menuntut ilmu, dan bekerja agar tidak kelelahan? Nah ini tadi udah sedikit diulas, tapi kayaknya masih pengen diambil mungkin poin-poinnya saja Teh. Iya, baik Rara, tadi sudah disampaikan bagaimana cara manajemen waktu untuk ibadah, menuntut ilmu, dan bekerja agar tidak kelelahan. Tentunya kita terus meluruskan niat bahwa apapun yang kita lakukan jangan sampai menjadi sia-sia. Apalagi yang namanya Ramadan, tidak ada detik yang tersia, dan yang namanya waktunya itu pahalanya berkali-kali lipat. Jadi semua luruskan bahwa apapun yang kita lakukan insya Allah akan dapat nilai dari Allah dan pahalanya berlipat ganda. Jadi semangat karena kita mendapatkan sesuatu, punya mimpi, punya target, punya sesuatu yang akan dapat dicapai. Kita punya goal.
Dengan itu biasanya kalau kita punya harapan biasanya jadi semangat Iya. Ida ya. Kalau Ada misalkan nggak ada harapan. apa-apa jadinya malas nggak punya Duit ya teh ya, ambisi, duit. doa, Doa, usaha. ikhtiar, doa, usaha, ikhtiar sama tawakal terakhir. Baiklah. Seperti itu ya. Tadi Jadi sudah kalau nyambung ya Teh Neng ya. bisa. Baik. Kalau misalkan tadi dari sisi manajemen waktu ibadah ya, oke, Ibadah terus menuntut ilmu sama ya, bekerja. kalau bisa punya target ya, mengelola hidup, merencanakan masa depan tuh misalkan dalam Ramadan ini dia punya target khatam berapa kali. Nah jadi ada sesuatu yang memang dia sendiri punya keinginan agar waktunya benar-benar terisi, dan itu harus punya komitmen. Misalkan 30 hari, satu hari ini minimal satu juz, one day one juz, itu tuh benar-benar disepakati dan itu punya target. Jika dia bisa over, misalkan malahan lebih, itu alhamdulillah, berarti di luar ekspektasi. Bisa targetnya satu Al-Quran khatam, ternyata bisa jadi 2, alhamdulillah kan, seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau bicara bekerja, tentunya kan kita sekarang lagi pada libur nih ya, kecuali memang daerah tertentu yang memang sudah beres gitu ya, tetap melakukan work from home. Nah itu memang ada aturan ketika kita bekerja di rumah, tempatnya memang harus diatur, jauh dari kebisingan segala macam, dan memang harus fokus. Sering sekali sampai ada kejadian-kejadian pas lagi kerja tiba-tiba ada anaknya menangis atau apa. Sebenarnya itu natural aja, santai aja ya, karena kan itu di rumah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap melewati semua dengan santai, mensyukuri, sehingga kita tidak punya beban untuk terus mengutuk keadaan ini. Kita harus semangat, iman kita harus tinggi, dan imun juga akan naik. Kalau kita sekarang udah stres bahwa nih kapan ya corona nih beres, kan gak ada yang bisa menyaksikan ya kapan. Sehingga bekerja juga jadi malas. Nanti juga besok keburunya, nanti nggak boleh, nanti juga ada libur segala macam. Jadi keburu nanti banyak nanti. Jadi gitu malas. Jadinya prokrastinasi, terus ditunda-tunda. Itu kan buruk sekali ya, nggak punya target. Jadi tetap harus punya target. Kalau dari ibadahnya, misalkan Al-Qurannya hafal berapa kali, targetnya misalkan ibadahnya harus tetap di awal, misalkan kayak soal segala macamnya. Dan ibadah yang lainnya tentu jangan lupa. Zakatnya target bulan ini jangan cuman hanya zakat fitrah aja, tapi juga misalkan ada zakat mal ya, mungkin selama ini terabaikan, atau zakat profesi dan lain-lainnya bisa di manage lagi ya. Baik, dari Rara sudah terjawab ya. Selanjutnya ini Teh Neng ada dari Tarno. Bagaimana ya mengamalkan ilmu yang dimiliki kepada anak-anak yang tidak mampu, sedangkan hari Senin sampai Jumat sibuk bekerja, Sabtu dan Minggu kadang lembur. Nah, dan juga untuk keluarga. Kadang lembur dan juga untuk keluarga. Sebentar. Bagaimana ya mengamalkan ilmu yang dimiliki kepada anak-anak yang tidak mampu, sedangkan hari Senin sampai Jumat? Ini berarti berbagi waktu sama anak ya. Ya, sekarang itu nggak mungkin dilakukan oleh ayah gitu ya. Apalagi sekarang semua orang udah pegang handphone, jadi bisa saling memantau walaupun dia bekerja. Nampaknya nggak rugi ya ketika dikit-dikit kita video call ke rumah ngecek. Soalnya bukan berarti kita meragukan ya, bener nggak nih udah ngapain. Jam segini kita komitmennya, kalau ini kan sudah mulai bekerja ya ceritanya ayahnya ya. Karena ada juga yang libur kan, mungkin aturan-aturannya berbeda, ada di sekolah kantor tertentu yang sudah mulai harus bekerja, ada yang mungkin masih tetap stay home gitu ya. Nah itu tetap harus komitmen dari ayah, memang memantaunya itu bisa langsung lewat handphone gitu kan. Dia bisa tanya langsung, kamu lagi ngapain, ngecek segala macam. Yang lebih parah lagi ada, gimana dia masang CCTV dong di rumah. Jadi dicek gitu ya. Iya, bener nggak anaknya kayak gini, bener nggak bisa kayak gitu. Tapi kan biasanya itu tidak semua orang seperti itu ya. Yang penting ada trust, kepercayaan. Betul. Tapi lebih kepada bagaimana komitmen dari yang dibuat oleh anak-anak itu atau istri atau suami itu benar-benar bisa dilaksanakan. Karena biasanya hanya sekedar wacana, kita punya target ini itu, tapi kalau nggak dilaksanakan bareng-bareng ya emang agak susah. Jadi zong dan nol harus kerjasama ya. Dan itu pasti tidak mudah, harus terus dan terus. Bapak harus sabar, ibu harus sabar, anak-anak juga harus sabar terhadap bawalnya bapak dan ibu. Gitu ya. Jadi harus saling sabar, saling menguatkan dan saling berusaha. Jadi bapak tetap walaupun kerja bisa mantau dari jauh, gitu ya. Pokoknya dia dari sisi waktunya tetap bisa terpantau lewat komunikasi dan benar-benar harus kerjasama. Intinya ibu dan bapak memang harus punya hubungan yang sangat indah. Tidak boleh ada psikologis, tidak boleh ada apapun, sehingga kalau mereka tidak bisa kerjasama, tidak mungkin bisa praktek dengan anak-anak akan bisa target. Jadi akar yang utamanya itu adalah ibu dan bapaknya dulu damai. Nah baru nanti ke anak-anak ini disalurkan gitu ya Teh Neng ya.
Oke, kita masih menunggu untuk sahabat Uma yang di rumah yang masih mau bertanya, silahkan aja langsung tekan tombol pensil yang ada di bawah ini ya. Ini juga sudah ada yang tadi ada pertanyaan selanjutnya dari Yayan. Oke. Bagaimana tips agar hafal Quran di rumah sedangkan ayah dan ibu bukan seorang hafiz atau hafidhah? Nah ini mungkin Ini mendeskripsikan ya. Terus juga ini mendeskripsikan kalau misalnya hafid atau enggak hafidhah itu adalah turunan atau genetik. Apakah begitu Teh Neng? Alam, tapi intinya begini, saya melihat ada berbagai keluarga juga yang memang punya target dan punya kebiasaan. Misalkan hanya setiap jam 5, angka jam 5 ini dipakai jam 5 sampai jam 6 itu hanya untuk setoran Quran. Dari mulai jam 5 sore sampai maghrib atau jam 5 subuh sampai jam 6. Itu nggak usah ditambah lagi dengan siang segala macamnya, itu aja dulu dipakai. Walaupun ayah ibunya nggak bisa, insya Allah dia bisa manggil seorang guru. Oh, gitu. Iya. Tapi bukan berarti meragukan kok ayah ibu nggak hafiz, nggak begitu ya, karena kan prosesnya tidak selalu harus menjadi hafiz Quran. Ya. Insya Allah kalau ayah ibunya juga pasti siapa sih yang nggak mau mendapatkan mahkota dari anaknya gitu ya. Cuma permasalahannya ibunya juga mampu bagaimana sih ketika anaknya murojaah atau bapaknya harus seperti apa fokusnya, karena terasa kadang ketika sebagian anak kok agak-agak nggak sabar gitu ya. Tapi kalau ngajar yang lain mungkin lebih gampang. Itu diantaranya dia bisa memanggil guru khusus yang memang sudah hafiz, dan itu akan lebih memudahkan daripada katanya kalau diajarin sama ibu bapak kok yang ada malah marah-marah kayak kurang sabar. Iya, kadang suka gitu ya, lebih greget ya kadang kalau misalnya di ya ini aja apa belajar dari rumah aja, mereka lebih takut gitu. Kebanyakan mereka orang tua lebih galak dari guru. Iya, oke, berarti bisa memanggil guru khusus ya. Iya. Jadi nggak apa-apa lah, ayah ibunya bukan hafid tapi keluarga di situ mulai hafid dan hafidohnya dari anak itu. Tetap bisa. Siapa tahu kan ya nanti cucunya juga. Nah ini tadi ada pertanyaan terakhir Teteh. Oke. Saya seorang suami yang sibuk bekerja dan sampai rumah saya hampir tidak sempat memperhatikan istri atau anak. Bagaimana agar tetap harmonis? Ini tantangan ya. Bicara harmonis itu juga pastinya keinginan banyak keluarga ya. Setiap pernikahan pasti ada doa semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Pertanyaannya adalah ketika istri berharap mendapatkan suami yang ideal, suami juga pasti berharap istri yang ideal, atau sebaliknya anak berharap juga demikian untuk orang tua, dan orang tua juga punya harapan kepada anak. Permasalahannya adalah kita sekarang sudah pada paham nggak fungsi dan peran kita masing-masing. Jadi kalau bicara harmonis atau enggak, saya sih lebih melihat sederhana. Jika di rumah itu tidak terlalu banyak teriak-teriak, tidak terlalu banyak marah-marah, tapi kita lebih banyak mengurangi dengan lebih banyak berkata-kata positif, mengurangi emosi dari masing-masing dengan cara memahami tugas kita masing-masing, insya Allah perasaan harmonis itu akan nampak tumbuh dengan sendirinya. Karena kalau kita belum apa-apa udah sering gampang bertengkar lah gitu ya antara anak dan ibu atau sebaliknya, dan juga kita kurang paham posisi sehingga yang ada perasaan kesel karena memang kita tidak tahu fungsi kita masing-masing. Jadi yuk kita sama-sama introspeksi, daripada sebelum ibu bapak marah lebih baik kita cuci piring dulu deh gitu kan. Sebelum makan gitu kepekaan kan. Ya. Kepekaan. Baiklah. Jadi kalau dalam bahasa Sunda tuh ada istilah surti. Surti itu adabnya itu lebih tinggi. Contoh gini, pernah nggak ketika orang tua sedang makan kita kepikir oh ya minumnya ada nggak gitu kan. Ketika mau sahur jadi si anak udah nyiapin dan kita sudah hafal yang namanya harmonis itu, udah tahu oh istri saya tuh nggak sukanya makanan ini, berarti dia harus dihindari. Oh suami saya nggak suka kayak gini. Oh sekarang misalkan dia tuh ayah saya tuh senangnya minum teh tapi nggak pakai gula, sedangkan ibu senangnya teh tapi pakai gula. Jadi ibu tuh ngerasa oh dihargai, senang banget nih anak udah tahu selera kita. Atau kita sebaliknya senang kalau anak-anak tuh makannya yang manis-manis, kita bikin agar diperbanyak, ada es krimnya segala macam, atau misalkan apa untuk persiapan surprise buat buka atau buat sahur kayak gitu-gitu aja ya. Jadi ada saling ya. Saling dong. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita,
dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.